Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran. Alhamdulillah hari ini kita bincang spesial bersama guru kita Ustadz Ari Jafarudin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Ustaz. Damang. Eh, Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah berkat doa Ustaz Alhamdulillah sehat. sehat ya. Beliau adalah seorang penggerak di bidang pendidikan dan pondok pesantren di salah satu pondok pesantren di Bukit Tinggi, namanya Tahajul Hufaz. Eh, Ustadz, eh, berbicara tentang pondok pesantren dan pendidikan Ustadz. Ya. Tahajul Hufaz itu kan salah satu pondok pesantren yang menurut saya sekarang ini menjadi apa ya, banyak peminat dari anak-anak orang tua yang mereka ingin menitipkan anaknya di sana dan percaya ke sana. Apa sih Alhamdulillah. latar belakangnya pondok pesantren Tajul Hufaz itu berdirinya? Jadi terima kasih Ustaz Ya. atas kesempatannya, senang bisa silaturahmi. Belum begitu banyak tenggelam di dunia pendidikan. Cuma masih mulai punya keinginan, punya cita-cita untuk menjadi bagian yang mengambil andil atau peran di dalam dakwah. Kan dakwah masing-masing berbeda Ustaz ya, ada di dunia pendidikan, ada di dunia yang fokus ke Palestina, ada yang dakwah itu di mimbar ke mimbar gitu. Ada dakwah yang memang di dunia pendidikan. Nah, salah satunya kita coba isi itu. Adanya Tajul Hufaz ini terinspirasi daripada pertama tidak ada sebaik-baik orang kecuali untuk kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita siapapun punya keinginan untuk baik dalam pandangan Allah. Cuma ada orang yang dimudahkan bisa mulia dengan harta yang dia berikan, ada orang yang mulia dengan waktu yang dia korbankan. Ada orang yang mulia dengan ide yang dia kembangkan. Kita mulianya apa ya? Kita mulianya apa? Nah, karena kita punya latar belakang di dunia pesantren, nah kita harus lanjutkan warisan para guru-guru kita untuk agar dunia pesantren itu terus ada sampai nanti hari kiamat, Ustaz. Karena lembaga pendidikan terlebih di tengah-tengah zaman seperti ini sangat butuh sebuah lembaga yang bukan hanya membentuk anak jadi pintar, tapi anak soleh. Jadi bukan hanya sekedar anak itu hebat, tapi nafi'un nas gitu. Banyak sekarang, bukan banyak ya sekarang, kita mengkhawatirkan munculnya generasi-generasi yang dicocoki intelektualnya dengan keilmuan, hebat gitu, pinter-pinter, tapi gagal menjadi manusia gitu. Pesantren orientasinya bukan orang hebat, tapi bermanfaat, soleh gitu. Nah, kita ingin mengambil peran andil itu, menjadi bagian salah satu lembaga yang mencetak anak-anak bukan hanya pintar. Buat apa pintar kalau gagal jadi manusia? Betul. Lebih baik berhasil jadi manusia walaupun biasa-biasa aja. Justru dengan berhasil menjadi manusia itulah cerdas yang sesungguhnya. Masya Allah. Itu pesantren Ustaz, makanya di pesantren. Sudah berapa lama Ustaz dari pondok pesantren? Pesantren baru sejak tahun 2021 ya Ustaz. 21. Jadi masih sekarang baru berarti. Masih bayi, masih merangkak. Masih bayi tapi langsung besar. Karena di infus gitu. Salah satunya yang menginfus ada sahabat dan guru saya Ustaz Nopri. Menginfus jemaah-jemaah, orang-orang yang dihadirkan untuk menguatkan dakwah ini. Karena memang dakwah ini harus bersinergi, nggak bisa sendiri. Kita butuh saling bergabung bersama, saling tolong menolong gitu. Tapi sasaran di pondok pesantren itu selain santri nih, santri ada nggak yang lain, misalkan pembinaan masyarakat atau majelis lah gitu? Ada. Di khususnya saya pribadi gitu, dibagi 3 waktu itu. Jadi satu untuk keluarga, istri. Istri itu biasanya sisa waktu saja. Bukan waktu yang disisakan. Kedua untuk santri, ketiga untuk dakwah
lepas gitu. Dakwah lepas tuh di sana yang tidak punya lokal, yang tidak punya kurikulum gitu. Di mana ya jemaah-jemaah ibu-ibu. Kadang-kadang kita menyempatkan waktu untuk berdakwah ke namanya dulu kami buat program Damar namanya. Damar itu dakwah marginal ya. Artinya untuk komunitas yang dianggap marginal, dimarginalkan, dianggap sampah masyarakat, kemudian dianggap ya dimarginalkan lah, golongan-golongan grassroots lah, golongan-golongan rendah. Nah, kita rangkul mereka gitu, kita rangkul mereka. Nah, jadi ke jemaah-jemaah bahkan dulu kita dengan beberapa teman gitu gabung untuk buat halakoh hafal Al-Quran dengan pengamen-pengamen atau anak-anak pang gitu. Nah, sesekali kita kunjungi lembaga pemasyarakatan, kita kerjasama dengan LP apa yang dibutuhkan gitu. Kita tidak bisa memberikan mereka nutrisi ilmu, tetapi bisa menjadi jalan untuk mengupgrade iman mereka supaya bisa sadar kembali kepada perbuatannya yang baik. Makanya menunya yang ringan-ringan saja Ustaz. Muhasabah, yang zikir-zikir, solawat-solawat. Nah, ada juga di jemaah-jemaah di beberapa majelis Bukit Tinggi, seperti di Masjid Raya, di Surau Gadang, di Masjid Aur Kuning, di Garege, kita rangkul ibu-ibu. Banyaknya sih mereka yang pensiunan atau mungkin baru-baru hijrah ya saja, karena sebelum waktu masa mudanya mereka sibuk dengan dunia kerja gitu. Nah, sekarang di saat banyak waktu, kita manfaatkan waktunya untuk bisa melakukan peloncatan amal di sisa usia mereka. Makanya programnya program kuantum amal, yaitulah sholat tasbih, baca zikir, memperbanyak sholat sunat. Itu yang kita kompanyekan kepada jemaah-jemaah. Sisanya kita di pondok, kemudian sisanya baru keluarga. Jadi santrinya itu nggak cuma di pondok sih. Ada di masjid, ada di jalanan. Santri formal di pondok. Santri non formal mungkin ada ya di beberapa tempat jemaah gitu. Kan dakwah harus begitu saja. Harus ada yang menyentuh ranah mereka gitu. Kasihan mereka. Kalau tidak disentuh, tidak ada yang merangkul, tidak ada yang menyapa, tidak ada yang membimbing gitu. Mereka berbuat salah bukan karena mereka ingin berbuat salah, tapi karena tidak tahu harus kondisi, seperti apa melangkah gitu. Maka di sini butuh tuntunan. Kadang mereka juga nggak tahu kalau mereka buat salah. Benar. Ya, akhirnya mereka ya butuh ada yang bahkan kita kan selama ini kalau menasehati takut ya, takut marah. Justru tidak setiap orang yang dinasehati tersinggung. Bahkan ada orang yang dinasehatin, Ustaz makasih ya udah nasehatin saya gitu. Berarti selama ini bayangkan hatinya kering, jiwanya gersang gitu. Ketika mereka mendapatkan siraman nasihat, tumbuh lagi luar biasa lagi pengaruh. Kita kan sudah dihukum oleh pandangan zohir kita, seolah-olah orang yang tidak sholat atau orang yang penampilannya maaf ya kurang baik, udah dia tertutup, hatinya keras. Oh tidak, langsung dijas ya. Langsung dijas. Ini nggak bakalan berubah. Di neraka. Salah, nggak rangkul mereka, lembutkan mereka gitu. Jadi gitu saat kita. Apalagi dia memang di kondisi mereka itu hidup di jalanan, hidup di katakanlah di lapas. Liar gitu. Liar. Jadi mereka memang tidak mendapatkan nuansa keislaman. Bener. Jauh daripada nuansa keislaman. Betul. Kemudian dijauhkan. Tentu kondisi ini membuat mereka semakin gersang. Nah, jadi dengan datangnya Ustadz, dengan datangnya para ustadz yang lain, tentu ini membuat suatu gebrakan bagi mereka. Ada yang peduli dengan mereka. Kan kadang-kadang kita kasihan tuh, ada anak-anak jalanan, katakanlah anak-anak pang itu kan. Jadi mereka itu hidup di motoran, terus kadang-kadang mereka itu seolah terpisah kehidupannya dengan orang banyak. Nggak peduli kan. Mereka itu seolah nggak dipedulikan. Termarginalkan. Jadi ini persoalan sebenarnya PR ketika kita menjadi pendakwah yang seperti Ustaz lakukan. Sebenarnya ini kan sebuah gebrakan yang luar biasa. Dan tidak banyak para ustadz yang melakukan hal itu. Nah, terus di sisi lain dibina di pondok dengan anak-anak yang memang mereka sudah
terkondisikan. Iya. Iya, terkondisikan. Apa sih ini Sa, kalau di pondok kita Tajul Hufaz itu program unggulannya apa Sa, kalau di sana? Eh, Sebenarnya kita mengharapkan begitu pondok pesantren itu kalau di Tajul Hufaz kami menginstalkan lah kepada jiwa-jiwa para pendidik yang ada di sana. Ini kalau hanya yang diandalkan ilmu gitu ya, iblis juga lebih berilmu daripada kita kan. Kalau diandalkan hanya prestasi gitu kan, prestasi. Banyak kan orang-orang berprestasi gitu, tapi ya tadi saya bahasakan gagal menjadi manusia. Betul. Prestasinya di luar, tapi untuk diri, untuk keluarga, untuk orang tuanya juga, orang tuanya merasa anaknya nggak berprestasi, gitu. Berprestasi itu di luar, tapi manfaat untuk orang tuanya nggak ada. Saya ingin punya pondok gitu, di antara satu pondok yang mengajarkan kepada santrinya itu untuk ya adab ya, akhlak gitu. Gini, biar santri kita ini menundukkan kepala di hadapan guru dan ustadz, tapi nanti meninggikan kepala di hadapan dunia. Jadi biar kita jangan malu dengan kain sarungmu, karena kain sarung yang kalian pakai itu adalah identitas dan kehormatanmu. Jangan malu dengan sandal jepitmu gitu. Karena sandal jepit itu adalah bukti gitu, bukti perjuangan kalian di pondok, bukti kesederhanaan. Jadi kita ingin menggabungkan antara hasanah, warisan, kekayaan, pendidikan yang diwariskan oleh guru-guru kita dulu, dengan tetap membuka diri, welcome kepada perubahan tanpa harus menghilangkan identitas sebagai pondok pesantren. Kalau bahasa guru kami, al-muhafadatu bil qadimi sholih wal akhdu anil jadi di aslah. Yang baik tetap dipertahankan, gitu. Yang baru tapi baik kita ambil tanpa harus menanggalkan gitu kan kebiasaan baik kita yang dulu dengan alasan modernisasi. Kan banyak sekarang yang seakan-akan modern, pakai nggak usah pakai sarung kampungan, tetap pakai sarung, tapi otaknya otak Jerman gitu kan, hatinya hati Madinah. Makanya kami support guru-guru, silahkan kalau ada olimpiade sains silahkan gitu, olimpiade sains, tapi tetap khas pondok jangan sampai hilang, karena kita itu mahal dengan identitasnya. Harimau kalau sudah tidak buas lagi, maka hutan sudah tidak berwibawa lagi. Kucing kalau sudah tidak jinak lagi, maka orang tidak akan mau lagi memelihara kucing. Jengkol kalau sudah tidak bau lagi, nggak akan laku jengkol rasa stroberi. Jadi khasnya itu ya. Jadi khas itu, walaupun jengkol itu kan dicari karena baunya gitu kan. Pesantren kalau sudah tidak ada khas kepesantrenan. Khas pesantren kan 3 set. Satu adab, kedua ibadah gitu. Ketiga habit gitu ya, lingkungan, milieu set. Guru menunduk, murid menghormati guru gitu kan. Budaya antri, mandiri gitu, saling hormat menghormati. Bayangkan kalau sudah tidak ada lagi identitas pesantren seperti itu, jadi pesantren rasa apa gitu, jengkol rasa stroberi. rasa jengkol, rasa stroberi. Maka kita kalau ditanya khas apa kelebihannya, kita nggak, kelebihan itu tergantung persepsi orang. Cuma kami mempertahankan pilar-pilar identitas itu. Jangan sampai hilang adabnya, ibadahnya jangan sampai kalah oleh sekolah yang lain. Gitu. Kemudian lingkungannya harus tetap terbangun sederhana. Makanya di Tajul Hufaz ada saung-saung gitu ya, ada bunga-bunga gitu. Ya lingkungannya
dibangun supaya asri sedemikian rupa. Tadi mempertahankan identitas, adabnya. Silakan ente pinter-pinter, bahkan kita ada yang sekolah ke Cina tuh anak-anak, ada yang ke sekolah ke Jordan, tapi tetap gaya santri jangan sampai lepas gitu. Santri ke Cina kan keren, santri ke Jerman kan keren gitu ya. Ibadahnya tetap harus, makanya di pondok kita tidak ada istilah ibadah sunnah, semua wajib saja. Sampai sholat mau tidur pun kita wajibkan kepada santri, karena ingin membangun proses tarbiyah gitu. Berarti corak pondok tidak hilang, anak-anak tetap dalam size-nya meningkat. Ya, bisa ditanding lah gitu. Bisa ditanding. Berarti seperti Ustaz Nofri lah. Kan sekarang itu kan budaya sarungan itu tidak banyak di pondok-pondok sekarang. Bahkan ada juga yang membuat semacam gimmick negatif lah sarungan kan. Padahal sebenarnya para ulama dahulu itu kan lahir dari santri sarungan, betul. Sehingga memang tapi mereka bisa bisa ditanding lah, tidak hanya di dunia di nasional tapi di internasional kan. Kalau kita lihat Syekh Ahmad Khatib Al-Minqabawi memang beliau mempertahankan khas sarungnya kan. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, bahkan banyak para ulama lain yang bisa seperti itu. Ternyata memang di Tajul Hufaz budaya seperti itu dipertahankan ya. Harus bangga dengan simbol keislaman. Masa polisi saja bangga dengan seragamnya. Jarang yang polisi minder dengan seragamnya. Iya betul. IPDN, sekolah IPDN kalau hari Minggu, bahkan ketika libur pun pakai seragam IPDN. Kenapa kita orang Islam nggak pede dengan simbol kita, merasa hina, merasa malu kalau pakai sorban? Saya pakai sorban bukan karena saya sebagai seorang ulama, saya pakai jubah bukan karena saya seorang ulama, tapi saya ingin membuktikan kepada siapapun yang melihat saya bangga dengan ini, identitasnya, dengan identitas ini, gitu. Di sela-sela Ustadz mengurus pondok, saya melihat ada buku nih, Memeluk Luka. Memeluk Luka. Ini di sini banyak coretan-coretan motivasi bagi mereka yang mengalami luka lah. Anak-anak muda mungkin kalau di sini lebih banyak terluka. Ini kenapa Ustadz bisa lahir buku ini di tengah-tengah kesibukan Ustadz memimpin pondok? Gimana caranya Ustadz? Saya kalau ngaji ini nggak mau pikir, nggak mau yang berat-berat, karena yang tentang pikir-pikir hukum-hukum banyak ustadz-ustadz di Bukit Tinggi, masya Allah yang sudah banyak menguasai. Pertama takut salah, kedua saya tidak begitu menguasai ya, dan ketiga memang lebih memilih zona aman saja, itu zona aman. Makanya di satu sisi saya melihat banyaknya orang terdorong untuk ngaji bukan karena ingin tahu gitu, bukan karena ingin pinter, karena tidak ada sih sampai saat ini yang mampu mengalahkan Google atau AI ya. AI. Yang mewaris tinggal tanya saja di AI gitu. Rata-rata sekarang kalau saya renungi, siapapun yang mengaji bukan untuk mencari tahu, tapi untuk mencari rasa. Untuk mencari rasa, ingin betul-betul ada rasa yang berbeda gitu. Jadi baru saja duduk udah mendapatkan ketenangan, udah merasa dirinya dipeluk, merasa dirinya dirangkul, merasa dirinya dianggap keluarga bagiannya, sehingga dengan hadirnya mereka di majelis atau komunitas baik gitu, paling tidak akan mengobati luka-luka mereka. Rata-rata kan yang ngaji itu ingin sembuh ya dari punya masalah-masalah gitu, karena masalah-masalah. Makanya kita lebih banyak memilih tema-tema yang seputar tazkiyatun nufus, masalah hati, manajemen hati. Nah, karena itu sering yang dibahas, banyak yang bertanya, rata-rata bertanya gitu aja, masalah luka, masalah-masalah, permasalahan kesedihan gitu. Hampir setiap pertanyaan gitu, banyak setiap curhatan, baik yang langsung ataupun di media ataupun langsung melalui teman-teman yang disampaikan kepada saya. Nah, saya menyimpulkan ternyata banyaknya luka itu bukan karena tidak punya motivasi mereka tuh gitu. Mereka sering mengakses motivasi. Cuma saya berusaha ingin ada satu gitu. Karena kalau langsung komunikasi kita kan tidak sempat. Ada orang yang curhat langsung komunikasi tidak sempat. Saya harus atau ada lewat pertanyaan, lewat media kan tidak semua terjawab. Mungkin ada kesibukan kita. Makanya kita berinisiatif dari setiap
pertanyaan-pertanyaan Mm-mm. teman-teman gitu, Iya. khususnya yang Mudah-mudah. yang muda-muda, yang muda-muda Iya. kita buat coretan-coretan, Mm-mm. bukan buku, makanya Mm-mm. tidak ada catatan Catatan kaki, kaki. tidak ada Mm-mm. referensi, Mm-mm. ini cuma catatan hati Mm-mm. saja. Dan niatnya bukan memotivasi, Mm. tetapi ingin menemani luka mereka supaya Ah, yang berat jadi ringan. Tempat mereka untuk bercerita gitu, Ustaz. mm-mm. Jadi peran kita Iya. bukan sebagai seorang Mm. penasehat Mm. motivator, Mm. tapi seorang pendengar yang mendengarkan keluh kesah mereka. Mm. Kita ini kan kalau sedih tanpa motivasi pun cukup didengarkan udah Iya. dosisnya udah nurun saja. Iya. Nah, Iya. anak-anak muda atau siapapun yang punya masalah, Mm. ketika dipeluk gitu, Iya. ketika dirangkul, ketika didengarkan, Mm. ketika empati, kita merasa seolah-olah apa yang dia rasakan kita juga merasakan. Mm. Ini sudah kan itu yang diajarkan oleh Rasulullah, Betul. masalul mu'min Mm. fitawadihim Mm. wa taruhumhim wa ta'atufihim masalul jasad Mm. idza stakaminhu udwun tada'alahu sairul jasad bisahri wal huma. Jadi bukan dinasehatin. Orang marah nggak usah dinasehatin. Orang marah tuh dikasih uang. Istri marah nggak usah dinasehatin. Kalau dimarahin tambah marah gitu. Marah tambah debat, perang gitu. Kalau istri marah cukup uang 2 lembar warna merah, udah tuh. Selesai. Artinya merasa dimengerti gitu ya, merasa dipahami. Iya. Ada orang yang sedang sedih gitu kan, galau, nggak usah dinasehatin dulu. Iya. Maka dekatnya kita dengan mereka itulah bentuk nasihat gitu. Rasulullah kadang menepuk punggungnya. Iya. Rasulullah kadang ya mendengar ceritanya gitu, Mm. merasa didengarkan. Maka lahirlah coretan-coretan yang sifatnya niatnya bukan memotivasi, tapi menemani hati-hati yang terluka gitu. Nah, Ustaz, terakhir ya, Ustaz. Hmm. Apa pesan untuk anak-anak muda, Ustaz? Nah, sekarang ini kan bicara Gen Z lah ya. Apa pesan untuk anak muda supaya mereka tidak mudah terluka, Ustaz? Supaya mudah terluka. Gini, untuk teman-teman, kakak, Uni, teman-teman, sahabat-sahabat. Iya. Dunia itu bukan tempat pembalasan. Iya. Pembalasan itu tempatnya di akhirat. Dunia itu tempat ibtilah. Iya. Tempat ujian. Tempat Allah menguji, tempat masalah kita datang. Iya. Kalau memang Allah mendesain dunia tempat masalah, Iya. berarti kan tidak ada manusia yang tidak dihadapkan dengan masalah. Siapa kita? Berarti masalah itu ada. Masalah itu bagian daripada hidup, karena Allah mendesain hidup kita dengan masalah. Kita tidak bisa membendung masalah, kita tidak bisa menutup masalah. Yang bisa kita lakukan adalah kita menerima dan memeluk masalah ini. Bukankah kita lahir dari masalah, kita hidup dengan masalah, kita besar dengan masalah, dan kita dewasa karena masalah, kita mulia karena masalah, gitu. Semua kita dihimpit oleh masalah dan kita besar dari masalah. Hidup ini perjalanan episode dari masalah ke masalah. Yang tidak memiliki masalah itu dua. Satu, maaf, monyet. Kedua, orang gila. Orang gila itu kan sudah bebas dari masalah. Sudah bebas dari stres. Ada nggak orang gila stres? Nggak ada. Kita kan sering mengatakan dia stres. Bukan stres. Yang stres itu kata orang gila kita gitu. Orang gila tuh sudah terlepas daripada stres. Belum pernah melihat orang gila stres. Stres cari makan ada? Dia kelihatan murung, ada masalah. Coba tanya orang gila, punya masalah? Enggak, walaupun besoknya nggak punya makan. Nggak punya masalah. Dia hilang dari masalah. Tidak hilang masalah. Maka ketika ada masalah harus bersyukur. Itu bukti bahwa kita bukan monyet, bukan orang gila. Para nabi juga dihadapkan dengan masalah. Karena kita besar dari masalah. Biasanya lahir penemuan dan bukankah kita juga masuk surga karena masalah? Kita juga soleh karena masalah. Kita juga dibina oleh Allah dari masalah gitu. Dari masalah. Banyak orang yang tobat karena sebelumnya ditampar dengan masalah gitu. Maka nikmati, peluk masalah itu, rangkul masalah itu. Masalah itu seperti memeluk anak kecil. Ayo sayang, masalah. Anak kecil kalau nangis jangan disentil, tambah menjeritnya keras. Cukup, nak duduk di pangkuanku. Ya gitu.
Iya. Makanya Rasulullah bukan Rasul kan, kayak Nabi Ayub gitu, memeluk masalah. Ani masaniyadur wa Iya. anta arhamur rahimin. Duh, sakit. Sakit saya, sakit. Tapi terima kasih ya Allah, engkau baik, engkau Iya. baik, engkau baik. Wah, itu refleksi munajat Nabi Ayub alaihi salam. Puluhan tahun dipisahkan dengan istrinya, Iya. dicabut dengan kekayaannya, anaknya pergi, semua Iya. rumahnya hancur, sedikit pun dia tidak. Tapi tetap saja dia rangkul, dia peluk, Iya. dia bermanja-manja Iya. dengan masalah ani masaniyadur wa anta arhamur. Ini tanda Allah saya. Makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Masya Allah. Allah mendidik. Saat insya Allah nanti kita sesi lain lah saat Siap, siap, kita bedah untuk ya membicarakan memeluk luka ini. memeluk luka insya Luar Allah. biasa. Terima kasih Ustaz, sudah memberikan nasihat yang luar biasa bagi kami, termasuk juga anak-anak muda dan juga bagi orang-orang yang mungkin di luaran sana itu butuh apa ya, butuh rasa, butuh arahan, butuh motivasi, Betul. dan tentunya mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi mereka. Insya Allah. Amin. Terima kasih atas waktu Ustaz. Semoga di kesempatan berikut kita akan bicara lebih dalam lagi Amin ya Allah. seputar persoalan anak-anak muda hari ini ataupun Amin. yang lain. Amin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ustadz, saya mengucapkan terima kasih juga buat Ustadz dan tim. Masya Allah, ini luar biasa Ustadz. Saya sering ngepoin dan mengikuti kajian Ustadz di podcast ini. Bahkan dari orang-orang guru-guru yang bisa memberikan manfaatnya ke setiap orang di media ini. Alhamdulillah. Kapan dari dulu saya gitu doa, ya Allah kapan saya bisa duduk bareng di KHC Media. Alhamdulillah baru kali ini terijabah. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.